87. Istri kontrak sang CEO. Randy melajukan mobilnya menuju ke sebuah bengkel. 1 jam yang lalu Agni menelponnya dan memintanya untuk datang. Setelah 10 hari berlalu, Agni memang baru sempat membawa mobilnya ke bengkel. Begitu turun dari dalam mobil, Randy langsung menghampiri seorang wanita yang bertugas melayani transaksi bayar-membayar di bengkel tersebut. Bahkan Randy melewati Agni yang sedang duduk di salah satu bangku di sana. Agni yang melihat kehadiran Randy pun bergegas bangun. "Sudah aku bayar semua kerusakan mobilmu, jadi kita sudah tidak ada urusan lagi. Kalau begitu aku permisi," ujar Randy. Baru saja dia berbalik, Agni langsung menghadang langkahnya. Tunggu dulu. Enak saja main pergi-pergi aja," ujar Agni sembari melipatkan kedua tangannya di atas perut. "Lalu apa lagi? Aku sedang ditunggu oleh klien, tolong jangan halangi jalanku." Randy mendesah panjang, lalu dia mengambil dompetnya dari saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dari sana. "Ini untukmu, ambillah." Agni menatap lembaran-lembaran uang di tangan Randy, sudut bibirnya terangkat sebelah. Sebenarnya tanpa meminta Randy datang pun, dia sanggup untuk membayar semua tagihannya. Hanya saja dia ingin memastikan sesuatu tentang pria yang baru dia kenal beberapa hari yang lalu itu. Agni merasa penasaran saja dengan pria yang sedang berdiri di hadapannya ini sekarang. "Aku tidak butuh uangmu Tuan Randy Prayoga," ujarnya. "Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu." Randy kembali mendesah, lalu menaruh kembali uang-uang itu ke dalam dompetnya dan memasukkannya kembali dalam saku celananya. "Tanya apa?" "Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Cepat katakan yang ingin kamu tanyakan." Bukannya menjawab, Agni malah sibuk memperhatikan wajah Randy yang menurutnya cukup tampan itu. "Aku dengar dari gosip-gosip yang sedang beredar, jika putra tunggal keluarga Prayoga sebentar lagi akan menyandang status sebagai seorang duda, apakah itu benar?" Arumi masuk ke dalam kamar dan menghampiri Bara yang sedang duduk di atas sofa kamar mereka. Dia meletakkan cangkir kopi di tangannya di atas meja. Hampir seharian ini dia bahkan dibuat tidak melakukan aktivitas apapun karena suaminya itu mengurungnya di dalam kamar dengan alasan agar Arumi tidak kelelahan dan harus banyak istirahat. Hari ini memang Bara sengaja tidak berangkat ke kantor demi bisa menemani Arumi di rumah. Dia juga meminta asisten Roy untuk menghandle semua pekerjaannya di kantor. "Kenapa Mas tiba-tiba mengajak Om Gunawan untuk makan malam di sini?" Arumi bertanya. Dia meletakkan cengkir itu di atas meja dan duduk di samping Bara. "Pagi tadi Bara memang sudah menelpon Gunawan dan memintanya untuk datang ke rumah kakeknya malam ini untuk makan malam bersama." Bara mematikan layar ponselnya dan menaruh benda pipi itu di atas meja. "Kenapa? Kamu ngerasa nggak nyaman ya?" tanyanya seraya mengusap lembut rambut sang istri. Arumi mengangguk pelan. "Maaf ya Mas jika aku terlalu berlebihan, hanya saja aku memang merasa tidak nyaman dengan tatapan Om Gunawan padaku." "Jangan khawatir, Mas akan selalu ada di samping kamu buat jagain kamu. Mas sengaja mengundang Om Gunawan hanya untuk memastikan sesuatu saja sayang." "Memastikan? Memastikan apa lagi Mas?" Kening Arumi berkerut, dia merasa penasaran. "Tok, tok, tok. Maaf Tuan Muda, di depan ada Dokter Gunawan. Beliau sedang mengobrol dengan Tuan Besar dan Nyonya Shirley di ruang tamu," ucap Mbak Mirna. Bara mengangguk. "Ya, kami akan segera keluar."
Mbak Mirna pun bergegas pamit dan kembali ke dapur untuk melanjutkan menyiapkan makan malam. Arumi menahan pergelangan tangan Bara saat suaminya itu hendak bangun. Bara mengusap lembut wajah istrinya, dia bisa menangkap ada kekhawatiran di sana. Jangan khawatir, ada Mas ini. Mas janji, nanti setelah acara makan malam selesai, Mas akan ceritakan semuanya sama kamu. Bara mengusap-usap perut sang istri dan membantunya untuk bangun. Keduanya berjalan meninggalkan kamar menuju ke ruang tamu dengan bergandengan tangan. Gunawan yang sedang mengobrol bersama dengan Tuan Abian, dan Shirley pun langsung menoleh ke arah kedatangan Bara dan Arumi, tatapannya fokus pada tangan mereka yang saling menggenggam. Selamat malam, Om. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang kemari. Bagaimana kalau kita langsung menuju ke ruang makan saja, ucap Bara. Tuan Abian mengangguk setuju, ya, ayo kita makan malam dulu. Nanti kita lanjutkan ngobrolnya lagi. Shirley lebih dulu bangun, wanita itu memegangi lengan ayahnya dan membantunya untuk berdiri. Mereka pun berjalan menuju ke ruang makan. Berbagai hidangan makanan sudah tersaji di atas meja makan. Gunawan yang duduk di samping Shirley sesekali melirik ke arah Arumi yang duduk di hadapannya, atau lebih tepatnya wanita itu duduk di samping Bara. Arumi membantu mengisi piring Bara dengan nasi dan lauk, begitupun dengan Shirley yang membantu mengambilkan makanan untuk ayahnya. Sementara Gunawan, pria itu dilayani oleh Mbak Mirna yang memang masih berdiri di sana, namun Gunawan segera menolaknya dan memilih untuk mengambil sendiri makanannya. Kenapa semakin hari, Arumi semakin terlihat cantik saja. Perut besarnya bahkan tak mengurangi kadar kecantikannya. Kapan kamu akan menjadi milikku, Rum? Aku sudah tidak sabar menunggu masa-masa itu. Secepatnya aku akan menyingkirkan suamimu ini, supaya kita bisa hidup berdua. Hanya kita, Rum, aku akan membawa kamu pergi jauh dari kota ini, batin Gunawan. Meskipun terlihat fokus dengan makanannya, diam-diam Bara juga memperhatikan tatapan Gunawan pada Arumi, namun dia sengaja membiarkannya dulu. Berbeda dengan Bara yang nampak tenang-tenang saja, Arumi justru merasa risih saat menyadari tatapan Gunawan padanya. Di usia Om yang sekarang, apa Om tidak berniat untuk mencari calon istri? Tanya Bara. Supaya ada yang melayani Om. Gunawan yang baru selesai menyendokkan nasi ke mulutnya pun tersenyum saat mendapatkan pertanyaan itu. Selesai mengunyah makanannya, dia pun menjawab, wanitanya sih sudah ada, cuma masih membutuhkan proses untuk mendapatkannya. Alis Bara terangkat sebelah, dia menatap lekat Gunawan yang duduk tepat di hadapannya. Proses. Wanitanya bukan istri orang kan Om? Semua orang terkejut mendengar pertanyaan yang diajukan oleh Bara, tatapan mereka beralih menatap padanya. Apa yang kamu bicarakan bocah gendeng? Gunawan ini tampan dan mapan, dia juga seorang dokter, dia bisa mendapatkan wanita manapun yang bukan berstatus sebagai istri orang, ujar Tuan Abian. Selesaikan dulu makannya, ngobrolnya nanti saja selesai makan. Maaf kek, cuma aku penasaran saja. Bara meletakkan sendok dan garpunya di atas piring, lalu dia menatap Gunawan dengan lekat. Bertahun-tahun bekerja pada keluarga Alvarendra, Om tidak pernah membawa keluarga Om untuk sekedar berkunjung kemari. Bukankah Om pernah bilang jika Om memiliki seorang bibi di kampung? Apa Om tidak pernah menjenguknya? Tok, tok, tok. Seorang wanita memakai daster bermotif bunga-bunga, segera keluar dari dalam kamarnya saat mendengar pintu depan rumahnya diketuk oleh seseorang. Siapa yang bertamu malam-malam? Kenapa tidak dibuka pintunya?
Tanyanya pada sang putri yang sedang duduk belajar di meja makan. Di rumah sederhana itu kedua wanita itu memang hanya hidup berdua, mereka merupakan ibu dan anak. Wanita itu bernama Ratna, suaminya sudah meninggal 10 tahun yang lalu karena sakit. Vina adalah putri sematawayangnya yang kini duduk di bangku kuliah semester 5. Vina lagi sibuk, mama aja yang buka sana, jawab Vina tanpa melepaskan pandangannya dari buku yang sedang dia baca. Ratna menghela nafas panjang sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu dia berjalan ke ruang depan dan membuka pintu rumahnya. Wajah wanita itu nampak terkejut saat melihat siapa yang datang. "Permisi, apa benar ini rumah Ibu Ratna?" Bab 88. Pertanyaan macam apa ini Bara? Gunawan tertawa renyah, tentu saja Om sering mengunjungi bibi Om di kampung. Beberapa bulan sekali Om pulang untuk menjenguknya, saat pekerjaan Om sedang tidak terlalu sibuk. Suasana di meja makan mulai nampak tegang. Arumi menumpukkan tangannya di atas tangan Bara. "Maaf Om, aku hanya bertanya saja." "Silahkan dilanjutkan makannya." Bara mengusap punggung tangan Arumi dengan tangan satunya. "Kamu lanjutin lagi ya makannya. Atau, mau Mas suapin?" Arumi melirik ke arah Gunawan sebentar di mana laki-laki itu juga sedang menatapnya. "Nggak usah Mas, aku makan sendiri saja," jawabnya. Arumi merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gunawan di sana, namun dia mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Sesekali Bara mengusap punggung sang istri untuk membuatnya merasa nyaman dan supaya tidak terlalu tegang. Selesai makan malam, mereka kembali ke ruang tamu dan ngobrol-ngobrol di sana. Obrolan itu lebih didominasi oleh Tuan Abian dan Gunawan di mana Tuan Abian bertanya tentang pekerjaan dan kesibukan Gunawan di rumah sakit. Sesekali tawa terdengar di tengah-tengah obrolan mereka. "Mas, anterin aku ke kamar ya. Aku capek, pengin rebahan," ucap Arumi. Suaranya terdengar pelan. Bara mengusap perut Arumi. "Kamu lelah ya? Ayo Mas anterin kamu istirahat." Bara menatap ke arah Gunawan dan kakeknya yang sedang asyik mengobrol. "Maaf Kek, Om, aku pamit mau ke kamar dulu, mau nganterin Arumi istirahat." "Oh silahkan, silahkan Bar. Bawa istri kamu untuk istirahat. Lagian ini sudah malam, Arumi pasti lelah." Meskipun tidak suka dengan kemesraan yang ditunjukkan oleh Bara dan Arumi, Gunawan mencoba untuk bersikap manis di hadapan mereka. Bara melingkarkan tangannya di pinggang sang istri dan membawanya melangkahkan menuju ke kamar mereka. Setelah pintu kamarnya tertutup rapat, Bara membantu Arumi untuk berbaring di atas ranjang dan menarikkan selimut untuk menutupi tubuh bawahnya sampai ke perut. "Mas." Arumi menahan pergelangan tangan Bara saat suaminya itu selesai menyelimutinya. "Kamu jangan pergi, temenin aku tidur dulu." Bara mengulas senyum di wajahnya. "Mas cuma mau matiin lampu sayang. Mas nggak kemana-mana kok. Lampu utama padam, menyisakan lampu hias di atas nakas." Bara membaringkan tubuhnya di samping sang istri dan membawa istrinya itu ke dalam pelukannya. "Jangan terlalu tegang dan jangan terlalu banyak pikiran. Mas mengundang Om Gunawan makan malam di sini karena Mas curiga jika yang mengirim bunga untuk kamu waktu itu adalah dia." "Om Gunawan adalah meres," ucap Bara secara terang-terangan atas kecurigaannya. Dia tidak ingin ada yang ditutup-tutupi lagi dari Arumi. "Mas jangan bercanda." Arumi cukup terkejut, dia mencari kebenaran di dalam raut wajah suaminya. "Mas lagi nggak bercanda sayang, Mas serius." "Meskipun semua ini baru kecurigaan Mas saja," jawabnya jujur.
Bara meraih dagu Arumi, namun tangannya segera ditepis oleh istrinya itu. Perasaan Arumi mulai campur aduk. Mas, di luar benar atau tidaknya kecurigaan kamu itu, aku lebih mengkhawatirkan sesuatu Mas. Aku khawatir nyawa kamu dalam bahaya, aku takut terjadi sesuatu sama kamu Mas. Aku tidak mau sampai kehilangan kamu. Suaranya terdengar bergetar, mata Arumi berkaca-kaca. Bara ikut duduk, diusapnya air mata yang baru saja menetes di wajah istrinya. Mas melakukan semua ini untuk melindungi orang-orang yang Mas sayang, khususnya kamu. Kamu ingatkan kejadian perampokan yang terjadi sama kamu dan Tante Herlina waktu itu. Kejadian itu memang murni disengaja bukan kasus perampokan biasa. Bagaimana Mas bisa seyakin itu? Tanya Arumi. Buktinya mereka membawa uang yang diberikan oleh Tante Herlina kan waktu itu. Apa namanya coba kalau bukan rampok? Dari keterangan Delia, Delia mengatakan jika dia bekerja sama dengan seorang pria misterius yang menyebut dirinya sebagai Meres. Penculikan yang terjadi pada Sofia malam itu juga Mas yakin Meres yang sudah merencanakannya. Dan dia dengan sengaja menyuruh Delia untuk datang, untuk membuat seolah-olah Delia lah dalang dari semua yang terjadi akhir-akhir ini. Arumi merasakan dadanya terasa semakin sesak, dia menangis tergugu. Lihat Mas sayang, Bara menangkup wajah Arumi, tatapan wanita itu kosong. Kamu tidak perlu memikirkan tentang apapun, kamu cukup percaya sama Mas, oke? Tapi Mas, aku takut. Ada Mas sayang, Mas akan selalu jagain kamu. Nggak akan ada yang bisa nyakitin kamu. Sekarang kamu tidur ya. Ajaknya lembut. Bara membaringkan tubuh Arumi kembali. Sebenarnya dia masih ingin keluar untuk mengobrol dengan Gunawan dan menanyainya beberapa hal lagi. Namun melihat kondisi Arumi, rasanya tidak mungkin meninggalkan istrinya ini sendirian dalam keadaan ketakutan. Akhirnya Bara memilih untuk menemani Arumi tidur. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Rani yang baru selesai dengan laptopnya kini beranjak ke atas ranjang. Ya, di rumah sederhana itu Rani tinggal sendirian, rumah itu adalah rumah yang difasilitaskan oleh Bara untuknya. Ting, tong. Baru saja Rani merebahkan tubuhnya sebentar, suara bel terdengar di telinganya. Buru-buru Rani kembali bangun dan segera duduk. Jantungnya berdegup dengan sangat kencang dan butiran keringat dingin, langsung memenuhi keningnya saat menduga-duga siapa yang datang berkunjung malam-malam begini. Tidak mungkin kan Pak Bara yang datang berkunjung di jam segini. Gumam Rani. Perlahan, Rani beranjak dari tempat tidurnya dan berjalan keluar dari kamar. Dia mengintip lebih dulu dari balik tirai kaca depan sebelum membuka pintunya. Matanya membulat sempurna saat melihat 3 orang pria yang menemuinya 3 tahun lalu kini sedang berdiri di depan teras rumahnya. Seketika itu juga tubuh Rani bergetar hebat, kakinya melangkah mundur beberapa langkah. Wajahnya mulai panik dan ketakutan. Buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam Rani. Suara itu terdengar dari luar, jelas saja Rani yang mendengarnya semakin bertambah panik. Ponsel adalah hal pertama yang terngiang di benak Rani, dia harus menghubungi Bara sekarang dan meminta pertolongan. Namun, belum sempat Rani beranjak pergi dari ruang tamu, pintu sudah lebih dulu didobrak oleh 2 orang berbadan tinggi besar. Pria berjubah hitam dengan topi fedora dan topeng yang menutupi wajahnya berjalan mendekat ke arah Rani. Dengan tubuh bergetar ketakutan, Rani melangkahkan kakinya mundur secara perlahan.
Mau apa lagi kamu? Teriak Rani, langkah kakinya terhenti saat tubuhnya menyentuh meja panjang. Pria itu tertawa terbahak-bahak, menatap Rani penuh arti. Setelah 3 tahun berlalu, akhirnya kita bisa bertemu lagi Rani. Ucap pria itu. Kali aku datang untuk menawarkan hal yang sama seperti 3 tahun lalu. Apa maksud kamu? Aku tidak mau lagi terlibat urusan dengan kamu. Salah seorang pria di belakang berjalan mendekat, mengusap layar ponselnya dan menunjukkannya ke arah Rani, membuat kedua mata Rani terbelalak saat melihat adik laki-lakinya duduk terikat di sebuah kursi. Adikmu ada di tanganku, jika kamu tidak menuruti kemauanku maka dia akan menjadi korbannya. Lepaskan adikku. Katakan apa mau kamu sebenarnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Tak langsung menjawab, pria bertopeng itu melangkahkan kakinya ke samping lalu berdiri memunggungi Rani. Tatapannya menatap lurus ke depan dan bibirnya tersenyum miring. Sama seperti 3 tahun yang lalu, kali ini pun aku ingin kamu melakukan hal yang sama. Ucapnya. Tidur dengan bara dan rekam kegiatan panas kalian di atas ranjang. Target sudah masuk ke dalam perangkap kita. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Tuan?